Jadi istiqomah itu 3 syaratnya. Yang pertama, setiap amalnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, ending akhir hidupnya husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Yang ketiga, selama dia hidup dia berusaha meningkatkan kualitas dirinya dari hanya seorang muslim menjadi mukmin. Nah, mukmin itu ada cirinya yang tadi, idza dzukirallah jilat qulubuhum, bergetar hatinya disebut nama Allah, dan bertambah imannya ketika dibacakan Quran, dan dekat dia dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia masuk derajat yang paling tinggi setelah muslim. Mukmin yang paling tinggi masih ada, yaitu muhsin. Jadi pembahasan kita malam ini mengenai istiqomah. Dan istiqomah ini sering difahami keliru ya. Istiqomah artinya orang yang istiqomah, orang yang tetap. Padahal tidak demikian. Ada seorang sahabat Nabi bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kulli qawlan fil islami la as'aluhu ahadan ba'daka." Ya Rasulullah, ucapkan kepadaku nasihat ringkas. Berilah aku nasihat ringkas yang tidak dalam Islam, nasihat dalam Islam yang tidak aku bertanya tentangnya lagi setelah engkau. Artinya nasihat yang pendek, singkat tentang Islam, yang mencakup seluruh ajaran Islam, yang tidak perlu aku tanyakan lagi setelah engkau ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, "Qul amantu billah summastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi ini nasihat yang namanya kalau satu yang singkat, pendek, tentu bisa diuraikan. Dan ini sangat penting karena mencakup 2 hal. Yang pertama iman dan istiqomah di atas keimanan. Nah, bagaimana cara kita supaya istiqomah dan ciri-ciri orang yang istiqomah? Syarat pertama disebut istiqomah yaitu apabila niatnya lurus karena Allah setiap amalnya. Orang disebut istiqomah kalau setiap amalnya, bahkan kehidupannya seluruhnya diabdikan hanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Seluruh amal solehnya, baik ibadah dia sehari-hari maupun pekerjaan dia sehari-hari, dari ibadah yang sifatnya spiritual, mahdhah, sholat, zakat, haji, umroh, tilawatul Quran, sedekah dan lain sebagainya, atau ibadah yang sifatnya harbu minanas atau sosial, atau kebiasaan bahkan tidurnya, itu lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupnya seluruhnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini baru akan nampak nanti ikhlas itu nanti di akhirat. Hanya bisa kita ketahui kadar ikhlas kita itu berapa persen kalau nanti di akhirat saja. Jadi tidak bisa kita hukumi diri kita, apalagi orang lain, kadar keikhlasan. Bapak tuh sholat bisa pertama setaruh dia tidak ikhlas, tidak bisa menghukumi orang. Atau nyo bersedekah, tolong umumkan sedekah hamba 5 juta. Oh nyo dia, nyo disapui. Belum tentu. Boleh jadi nyo untuk meningkatkan syiar Islam, mengajak orang lain untuk bersedekah, yang di belakangnya lebih gadang lagi sedekah. Jadi ikhlas ini tidak bisa kita justifikasi nilai orang lain. Hanya Allah dan diri kita yang mengetahui
memeriksanya. Jadi tidak bisa menghukumi hati seseorang, karena ikhlas itu ada di rongga paling dalam hati manusia. Dan orang yang disebut dengan istiqomah adalah orang yang ikhlas dalam beramalnya, dan kadang tidak melulu tampak pada tampilannya. Jadi istiqomah itu bukan jalannya dulu, tapi istiqomah itu berangkat dari hati. Kalau hatinya sudah tidak beres, niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya itu untuk kepentingan diri, golongan pribadi, menumpuk kekayaan, kemasyhuran, popularitas, jabatan, bahkan karena takut dianggap orang, penilaian orang, dipuji, dicaci dan dimaki, itu bukan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas berangkat dari hati yang bersih. Dan ini yang paling mahal dari amalan seorang mukmin. Sampai ulama mengatakan sebagian, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Sebab kalau orang sudah berniat baik saja, dibalas sama Allah meskipun dia tidak jadi beramal. Dia inginlah sedekah. Kalau udah gajian nanti bulan baru niat dicatat sama Allah. Kiranya di bulan baru pas gajian, kebutuhan sedang banyak atau hal-hal yang mendesak lainnya, atau lupa atau terkendala, tidak jadi masalah. Kalau niat buruk tidak dicatat sama Allah kecuali setelah dilakukan. Kalau niat baik, baru niat sudah dibalas sama Allah, apalagi dikerjakan, pahalanya minimal 10 sampai 700 kali lipat, bahkan dilipat gandakan ya sebanyak yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita ingin istiqomah, kuncinya ialah hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Dan ini yang paling berharga dari sebuah hamba Allah. Dan iblis tahu ini, setan tahu ini. Setan tahu bahwasanya yang paling berharga di diri kita itu hati kita. Setan enggak tahu, setan enggak menganggap harta kita yang paling berharga diri kita. Harta akan habis. Atau fisik akan menua, fisik akan dimakan tanah nanti ketika sudah mati. Yang paling berharga dari seorang anak Adam ialah hati yang ada iman, ada ikhlas di situ. Maka berusaha setan itu untuk mengganggu anak Adam, merusak niat amalnya. Makanya ketika datang waktu sholat, setan mendatangi saf-saf sholat. Ketika azan dikumandangkan, mereka lari terbirit-birit. Kemudian ketika asal azan selesai, mereka kembali. Mereka datangkan was-wasan. Mereka datangkan was-was. Mereka datangkan was-was dalam hati manusia. Fi sudurin nas. Kenapa dalam hati? Karena disinilah letak niat. Jangan lagi sholat di saf pertama ukur sampai orang meriak. Inyo takwi sampai orang meriak, itu yang meriak. Al-amal li ajlin nas, tarkul amal li ajlin nas, riya, kata Imam Fudail bin Iyad. Meninggalkan sebuah amal soleh karena takut makhluk atau manusia, itu yang riya. Wal amal li ajlihim syirkun. Tapi kalau beramal karena manusia, itu syirik kecil. Tapi kalau takut tidak jadi beramal, itu yang riya. Kalau beramal, pertimbangannya, tujuannya, orientasinya adalah manusia atau makhluk Allah, itu syirik kecil, kata Imam Fudail bin Iyad. Kalau tarku amal li ajlin nas, meninggalkan amal pun karena takut dikatai oleh orang lain, itu juga riya. Jadi bagaimana caranya selamat dari riya dan ikhlas dalam beramal? Hilangkan semua motivasi selain Allah. Kemudian setelah kita berhasil mengalahkan setan dan kita masuk ke dalam amal soleh, maka setan juga akan terus menggoda. Udah jangan terlalu ini, nanti ini, digoda terus was. Dan pun setelah beramal digoda juga. Makanya tidak jarang kita di awal sudah ikhlas, di tengah kita mulai goyah, di akhir kacau. Makanya istighfar dianjurkan sebelum beramal dan setelah beramal. Setelah sholat kita baca astagfirullah. Padahal bukan maksiat lagi sholat. Setelah sholat kok balik istighfar.
Salah satu tujuannya agar kita memantapkan amal soleh yang barusan kita kerjakan lillahi ta'ala. Yang pertama, ciri orang yang ikhlas yaitu caranya ialah dimulai dari hati yang lurus. Hati yang lurus. Yang kedua, ciri-ciri orang yang ikhlas ialah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau awalnya itu dia dari hati yang ikhlas, kalau disebut orang yang ikhlas, di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ditalqin nyambung. Ditalqin sama orang la ilaha illallah, dia akan bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi istiqomah itu 3 syaratnya. Yang pertama, setiap amalnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, ending akhir hidupnya husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, selama dia hidup dia berusaha meningkatkan kualitas dirinya. Kualitas dirinya dari hanya seorang muslim menjadi mukmin. Nah, mukmin itu ada cirinya yang tadi, idza dzukirallah jilat qulubuhum, bergetar hatinya disebut nama Allah, dan bertambah imannya ketika dibacakan Quran, dan dekat dia dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia masuk derajat yang paling tinggi. Setelah muslim, mukmin yang paling tinggi masih ada, yaitu muhsin, orang yang sudah ke level ihsan. Tidak hanya Islam secara identitas, tidak hanya iman, tetapi dia juga ihsan. Apa itu ihsan? Dijelaskan dalam hadis yang tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau tidak mampu, yakinlah bahwasanya Allah menyaksikanmu selalu. Itulah kedudukan yang paling tinggi, yaitu ihsan. Kalau kita ingin istiqomah, seharusnya kita naik kelas tuh. Enggak hanya jadi muslim, harus mukmin, dari mukmin naik ke ihsan. Orang yang sampai kepada derajat dia beribadah, hidupnya ini pengabdian. Kemudian apapun yang dia saksikan melainkan bertambah kekagumannya kepada Allah. Itu orang ihsan. Ada ulama ketika ditanya dalam hal ini, dia menjawab, tidaklah apapun yang aku lihat di dunia ini melainkan bertambah kekagumanku kepada Allah. Rasa-rasanya itu kalau bahasa Arab itu ka'annaka tarah. Ka'anna itu seolah-olah. Jadi bukan melihat Allah langsung, karena mustahil kita bisa melihat Allah di dunia. Ya, nggak mampu kita melihat Allah di dunia, tapi di akhirat iya. Ka'annaka, seolah-olah kamu bisa melihat Allah, artinya dekat. Kalau awak belajar online misalnya pakai Zoom, ya ustadz atau gurunya itu kamera narasi ya, suaranya stereo bagus, kita katakan seolah-olah belajar online tadi kayak offline. Seolah-olah baraja tadi rasanya ustaz di muka ambo benar. Seolah-olah guru itu di muka ambo. Kalau seolah-olah berarti guru itu ada di muka, tapi awak merasa dakik. Nah, kalau kita sudah sampai ke derajat itu, maka kita sudah ihsan. Apapun yang kita lihat, semuanya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu maqam ihsan yang paling tinggi. Ihsan yang nomor 2, selalu muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah tadi ada 3 syaratnya, niat yang bagus, kemudian meningkat amal soleh dan keislamannya setiap hari. Yang ketiga, akhir hayatnya dia berhasil mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah.